Scroll, klik, bagikan. Dalam 10 detik, kamu mungkin sudah ikut menyebarkan hoax ke ratusan orang. Di era digital ini, salah share bisa lebih bahaya daripada salah bicara. Yuk, kita belajar bareng bagaimana jadi pelajar yang cerdas digital. Klik like, share video ini ke temanmu yang suka, asal repost dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan info penting lainnya. Di era digital, semua siswa bisa menjadi wartawan dadakan. Satu postingan bisa viral dan satu share bahkan bisa jadi bencana. Tapi sayangnya, tidak semua siswa tahu mana informasi yang benar dan mana yang menyesatkan. Literasi digital bukan cuma soal bisa pakai gadget, tapi soal menilai informasi. Ini kunci pertama melawan disinformasi. Remaja saat ini setiap hari terpapar ribuan disinformasi. Mulai dari berita, opini, meme, video pendek, hingga komentar di media sosial. Namun nyatanya tidak semua informasi itu benar dan akurat. Menilai informasi berarti mampu memeriksa sumber informasi. Apakah dari media kredibel atau akun anonim? Mengidentifikasi tujuan konten. Apakah mengedukasi, memprovokasi, menjual atau menyesatkan? Melacak fakta pendukung, bukan sekedar mempercayai karena banyak yang membagikan. Contoh nyata seperti ini. Seorang siswa membaca postingan bahwa vaksin COVID-19 bisa menyebabkan autisme. Jika dia tidak terbiasa menilai informasi, dia mungkin percaya dan ikut menyebarkan. Padahal informasi ini adalah hoax berbahaya. Maka ajarkan siswa untuk selalu cek sumber dan cari pembanding dari media yang kredibel. Berpikir kritis. Ini filter utama dari konten palsu. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisa dan mempertanyakan informasi, bukan sekedar menerimanya bulat-bulat. Ini adalah pondasi literasi digital yang paling penting. Dalam konteks remaja, berpikir kritis akan membantu mereka mengenali bias atau manipulasi emosi dalam konten. Misalnya, narasi yang memancing marah atau takut. Bertanya, apa buktinya? Atau apakah ini logis? Menunda menyebarkan sebelum yakin kebenarannya. Siapa yang bicara? Apakah ada riset? Apakah generalisasi ini masuk akal? Maka latihlah siswa untuk menganalisa argumen. Apa datanya? Apa buktinya? Dan adakah biasnya? Bersikap etis di dunia maya, menjadi pengguna digital yang bertanggung jawab. Selain cerdas, remaja juga harus etis saat berselancar di dunia maya. Artinya, mereka sadar bahwa apa yang mereka posting atau bagikan punya dampak sosial. Menyebar hoax sama dengan ikut merusak tatanan informasi publik. Mengomentari secara kasar atau menghina sama dengan melukai orang lain dan melanggar hukum. Misalnya, seorang remaja ikut menyebarkan meme yang menghina fisik seseorang hanya karena viral. Tanpa sadar, ia ikut menormalisasi perundungan digital atau cyberbullying. Maka, ajakan mereka konsep jejak digital, bahwa semua yang diunggah bisa tercatat selamanya. Bangun kesadaran bahwa digital adalah ruang publik dan etika tetap berlaku di sana. Sudah begitu banyak kasus akibat minimnya literasi, terutama pada siswa dan anak remaja yang berakibat fatal. Tidak hanya berdampak pada diri mereka sendiri, tetapi juga masyarakat. Maka buat teman-teman, guru, dan pendidik, ajaklah anak-anak didik kita untuk memakai 5 fitur ini saat menemukan informasi. Siapa sumbernya? Apa tujuan informasinya? Apa bukti atau hanya opini? Apakah logis? Apakah kamu ikut menyebarkan tanpa cek? Cek fakta. Bisa juga menggunakan Google Reverse Image, comebackhoax.id atau cekfakta.com. Buatlah proyek literasi digital. Buat hoaxbuster di kelas. Adakan simulasi, sebarkan hoax, lalu ajak siswa lacak kebenarannya. Dengan cara ini, siswa belajar berpikir sebelum klik dan share. Tentu saja menumbuhkan literasi digital bukan cuma urusan siswa dan guru, tapi PR kita bersama, termasuk orang tua. Maka berilah contoh untuk berpikir kritis ketika ada berbagai isu di lingkungan rumah dan sekitarnya. Biasakan mengajak anak untuk berdiskusi soal konten viral yang beredar dan batasi screen time
dengan bijak. Orang tua, guru, sekolah, dan pemerintah harus jalan bareng-bareng agar anak-anak kita tangguh di era informasi ini. Di era ini, literasi digital itu sama pentingnya dengan membaca dan menulis. Literasi digital akan membentuk siswa yang kritis, siswa yang etis, siswa yang tahu kapan harus bicara dan kapan bertanya dulu. Teman-teman, anak-anak didikku, di dunia digital, jari kita bisa menjadi senjata. Bisa menyelamatkan, bisa juga mencelakakan. Maka sebelum kamu scroll dan share, tanyakan dulu kepada diri sendiri, ini fakta atau hanya sensasi? Mari jadi pelajar yang cerdas digital. Ingat, scroll boleh cepat, tapi berpikirlah lebih dulu. Jangan asal share. Ayo bangun generasi digital yang tidak hanya cerdas, tapi juga bijak. Setiap hari, karena semua butuh informasi.